Ya, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pengoperasian Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut atau SIMPL dari Inspektorat Kota Lubuk Linggau. Adapun yang dapat memanfaatkan aplikasi ini terdiri dari dua user atau pengguna, yaitu yang pertama operator sebagai operator aplikasi, yaitu pihak Inspektorat Kota Lubuk Linggau itu sendiri, dan yang kedua adalah OPD yang ada di lingkungan Kota Lubuk Linggau. Untuk dapat melakukan pengoperasian sistem ini, pertama administrator, dalam hal ini adalah petugas dari Inspektor Kota Lubuk Linggau, perlu melakukan login dan melakukan pendaftaran OPD. Oke, dalam tampilan ini kita sudah masuk ke dalam halaman operator atau admin dari aplikasi SIMPL, yang ini merupakan wewenang atau wilayah dari Inspektorat Kota Lubuk Linggau. Oke, dalam tutorial yang pertama saya akan jelaskan tentang penambahan atau pendaftaran registrasi dari OPD yang nantinya akan menjadi pengguna dari sistem ini, yaitu klik pada menu manajemen. Di sini ada pilihan setting OPD. Nah, di sini akan tampil form isian yang harus dilengkapi. Saya contohkan, misalnya yang pertama, NIP, PIN nama lengkap, nama OPD, alamat, email PIC atau pengguna dari operator dari dinas yang terkait, kemudian kita klik simpan. Oke, di sini terdapat informasi sukses, artinya penambahan data OPD sudah dilakukan. Selanjutnya kita tinggal memberikan user dan password ini kepada OPD yang terkait. Dalam hal ini saya contohkan di sini adalah Dinas PU. Nah, ini adalah informasi mengenai username dan password untuk dapat dipakai oleh Dinas PU untuk dapat mengakses aplikasi SIMPL ini. Ini saya copy. Oke, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana cara untuk melakukan penambahan data tindak lanjut dari LHP. Maka pertama kita harus masuk ke dalam menu LHP itu sendiri. Nah, menu ini merupakan kumpulan dari LHP yang sudah didata. Kemudian kita klik tambah LHP. Nah, di sini kita lengkapi isian form yang sudah diberikan. Ini yang kolom pertama adalah nomor LHP, periode tahun laporan, jenis LHP ini ada dua, ada internal dan ada eksternal. Internal ini merupakan hasil LHP yang dari Kota Lubuk Linggau, sedangkan LHP eksternal ini adalah LHP dari pihak luar, contohnya misalkan BPK. Di sini saya contohkan untuk LHP internal. Judul LHP, tentukan OPD yang terkait dengan laporan LHP ini. Saya contohkan di sini, saya pilih Dinas PU dan tanggal LHP. Kemudian setelah selesai semua, klik simpan. Di sini proses penambahan data LHP selesai dilakukan. Selanjutnya data LHP ini perlu ditambahkan informasi mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan. Nah, di sini ada informasi mengenai daftar temuan belum diinput.
Nah, untuk menambah daftar temuan, tinggal kita klik tombol temuan, kita isikan jumlah temuan yang menjadi jumlah temuan yang berdasarkan pada LHP yang sudah kita isi tadi. Saya contohkan misalkan 2. Kita isikan temuannya, misalkan temuan 1. Rekomendasinya apa? Itu harus diisi juga sesuai dengan rekomendasi dari LHP tadi. Temuan 2. Selanjutnya klik simpan. Di sini kita bisa lihat data LHP atau temuan LHP tadi sudah terdata, namun dalam status draft, yang artinya temuan ini masih dalam belum terkirim ke OPD yang dituju, yaitu Dinas PU. Selanjutnya, kalau kita ingin melakukan proses meneruskan hasil temuan ini atau LHP ini kepada OPD, kita tinggal klik tombol teruskan ke OPD. Oke, nah di sini sudah berubah status informasinya, tanggal disampaikan atau tanggal dikirimkan LHP atau temuan tadi ke OPD yang terkait, dan statusnya sudah berubah menjadi disampaikan. Ini menandakan bahwa temuan dari LHP tadi sudah disampaikan kepada Dinas PU atau OPD yang terkait. Nah, sampai di sini ada tahapan yang dapat dilakukan untuk menambahkan data temuan pada LHP di aplikasi Simple. Selanjutnya, kita harus masuk ke dalam akun OPD yang untuk melakukan tindak lanjut dari hasil temuan yang sudah diisi oleh pihak inspektorat. Oke, di sini kita akan melakukan tindakan penanganan atas temuan atau tindak lanjut atas temuan yang dilakukan oleh OPD. Tadi dalam tutorial sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah kita lihat bahwa Inspektorat Kota Lubuk Linggau telah mengirimkan hasil temuan kepada Dinas PU sebagai OPD yang terkait terhadap LHP tersebut. Untuk itu, Dinas PU harus menindaklanjuti hasil temuan tadi dan mendata hasil temuan tadi dengan cara harus login berdasarkan pada akun yang dimiliki. Di sini kita terlebih dahulu masuk ke dalam akunnya OPD. Oke, berikut adalah tampilan halaman OPD yang terdiri dari beberapa menu ya, menu temuan, menu TL baru atau tindak lanjut baru, daftar tindak lanjut, pesan dan panduan. Oke, untuk melakukan tindakan atas temuan yang sudah dikirim untuk mengetahui apakah ada. Nah, di sini ditunjukkan ada angka 1 atau angka jumlah dari temuan. Nah, angka 1 ini menandakan bahwa terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti, yaitu sebanyak 1 temuan. Jadi tinggal kita klik. Nah, ini merupakan hasil LHP yang telah dibuat oleh inspektorat sebelumnya tadi. Nah, untuk di sini dapat kita lihat informasinya, nomor LHP. Ini bisa kita cetak untuk melihat hasil LHP yang sudah diberikan tadi. Terus ada menu daftar temuan, ada informasi jumlah temuan, jumlah tindak lanjut, dan jumlah tindak lanjut yang sudah diselesaikan atau yang sudah difinalisasi. Dan ini informasi status dari LHP yang sudah dikirimkan. Nah, untuk melakukan tindak lanjut, mengisikan informasi tindak lanjut dari LHP ini, tinggal operator OPD mengklik daftar temuan. Nah, di sini disediakan isian temuan dan rekomendasi.
Nah, yang harus dilakukan oleh operator yaitu menambahkan daftar atau TL-nya ini, tindak lanjut yang telah dilakukan atas temuan ini tadi berdasarkan rekomendasi ini. Jadi tinggal diklik, misalkan saya contohkan tadi temuan pertama. Oke, di sini tinggal diisi tindak lanjut yang telah dilakukan apa, misalkan TL misalkan temuan telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi. Ini diisikan dengan nominal apabila ada terkait dengan uang atau terkait dengan pembiayaan, berapa jumlah yang harus diisi, silakan tinggal diisi dengan jumlah nominalnya, dan tanggal tindak lanjut yang telah dilakukan, misalkan tanggal 4 tahun 2021 pada bulan 9. Oke. Kemudian klik simpan. Selanjutnya tinggal ditambahkan bukti atas tindak lanjut yang telah dilakukan. Tinggal diupload apa bukti yang akan disampaikan. Bukti ini dapat berupa dokumen atau foto, tinggal disesuaikan dari laporannya. Oke, saya contohkan misal ini adalah bukti dari temuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan, tinggal klik upload. Apabila ingin ditambah, tinggal diklik kembali, lakukan penambahan, sesuaikan dengan bukti yang akan dilampirkan. Oke, ini adalah daftar buktinya. Tinggal kita untuk berinformasi tinggal diklik aja. Oke, selanjutnya tindak lanjut atas temuan ini sudah di input. Tinggal kita periksa kembali apakah masih ada tindak lanjut yang perlu diisi. Nah, di sini ada diindikasikan dengan warna merah dan warna kuning. Kuning ini menandakan bahwa ini belum ditindaklanjuti. Merah menandakan bahwa ini telah ditindaklanjuti. Ini untuk melihat informasi mengenai tindak lanjut yang telah diisi, jumlah dananya beserta bukti. Nah, selanjutnya tinggal kita isi lagi tindak lanjut yang nomor 2. Ini menandakan bahwa semuanya telah ditindaklanjuti. Nah, apabila diyakinkan semua hasil temuan ini sudah di TL atau sudah ditindaklanjuti, operator OPD bisa dapat mengklik tombol warna hijau ini untuk menyampaikan atau meneruskan tindakan tindak lanjut itu bahwa telah dikerjakan. Ini untuk mencetak. Klik teruskan tindak lanjut ke inspektorat. Oke, nah di sini kalau kita lihat menunya bahwa temuan berubah menjadi 0, itu menandakan bahwa data tadi telah terkirim. Dan namun data TL telah berisi menjadi 1. Nah, ini untuk melihat informasi atas tindak lanjut yang telah diisi. Ini status bahwa data tadi sedang diperiksa oleh inspektorat. Nah, berikut penjelasan mengenai tindakan atau pengisian tindak lanjut atas temuan dari sisi OPD. Berikutnya kita akan masuk lagi ke dalam akun inspektorat, operator inspektorat untuk memeriksa apakah
tindak lanjut yang telah dilakukan itu bisa dapat diterima atau tidak diterima. Oke, di tutorial yang kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara operator inspektorat untuk melakukan penambahan atau untuk melakukan pemeriksaan atas TL tindak lanjut yang telah diisi oleh operator OPD tadi. Untuk dapat melihat daftar tersebut, kita bisa mengklik menu LHP dan kita periksa di dalam bagian ini ada tanda yang dibuat warna merah yang ada informasi atau keterangan ditanggapi. Ini menandakan bahwa LHP ini harus yang belum diperiksa. Sedangkan yang warna hijau itu berarti menandakan bahwa ini telah dianggap selesai. Nah, untuk melakukan pemeriksaan tersebut, kita bisa melihat mengklik daftar temuan di sini yang tombol warna hijau. Nah, ini adalah hasil TL yang telah diisikan oleh pihak operator. Tinggal diklik. Oke, yang harus dilakukan adalah dengan mengklik tombol tindak lanjut. Nah, di sini ada keterangan bahwa perlu ditanggapi dan selesai. Nah, perlu ditanggapi ini adalah menu untuk melihat apakah masih terdapat LHP yang perlu ditanggapi dari hasil tindak lanjut yang telah diisikan oleh OPD tadi. Kita klik ini. Nah, di sini menu yang ada 2 daftar LHP yang pasti harus ditindaklanjuti. Cara untuk melakukan proses penindaklanjutan tersebut, untuk memeriksa hasil TL yang sudah dilakukan, tinggal klik daftar temuan. Nah, di sini pihak inspektorat akan memeriksa hasil tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan pada temuan dan rekomendasi ini. Daftar ini bisa juga di print apabila dimungkinkan untuk dilakukan konsultasi lebih lanjut ke pimpinan. Untuk melakukan proses pemeriksaan tindak lanjut, nah di sini ada keputusan apakah itu perlu diperbaiki atau tidak. Kalau diperbaiki berarti dia menyatakan bahwa ini perlu diperbaiki. Jadi perbaiki lampiran data pendukung. Nah, di sini akan ada 2 putusan, selesai atau diperbaiki. Kalau diperbaiki berarti tinggal diklik tombol diperbaiki, tinggal kita isi apa yang harus diperbaiki. Misalkan mohon dilengkapi. Oke, simpan. Kita periksa yang nomor 2. Jika dianggap selesai, kita klik selesai. Oke, kita lihat di sini LHP ini kita anggap selesai 1 dan kita anggap diperbaiki 1. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari pihak atau tindak lanjut dari pihak OPD. Oke, dari pihak OPD kita akan melihat di sini ada informasi mengenai data temuan yang harus diperbaiki. Nah, ini tinggal kita klik menu ini. Ini ada daftar revisi, ada nyatakan sudah selesai. Tinggal kita klik menu tersebut. Kita lihat apakah revisinya seperti apa yang sudah dilakukan. Ini revisinya, temuan tidak lanjuti, nominal, tinggal kita lakukan proses. Oke. Akan di oke, sudah oke.
sudah tidak lanjut ya. Oke, simpan. Kemudian ini sudah terisi hasilnya. Nah, selanjutnya tinggal dicek lagi hasil pemeriksaan ini dari inspektorat. Tindak lanjutnya apa? Oke, kalau sudah semua diterima, tinggal diklik selesai. Nah, jika semua sudah dianggap selesai, kita langsung finalisasi semuanya jika oleh pihak operator di inspektorat untuk mengklik tombol selesai. Ini menandakan bahwa laporan tadi sudah dianggap selesai. Ini adalah bukti bahwa laporan sudah dianggap selesai. Nah, untuk dari menu OPD, bahwa laporan tadi telah dinyatakan selesai, dan itu berarti sudah dianggap tidak dipermasalahkan kembali atau perlu diperlakukan perbaikan. Oke, itu adalah cara untuk melakukan pengiriman atau pendataan mengenai tindak lanjut dari laporan dari LHP. Selanjutnya, menu selanjutnya adalah direktori. Ini untuk melihat rekapitulasi laporan yang mesti harus diselesaikan atau yang sudah dianggap selesai. Ini dilihat dari aspek ini laporan LHP internal, eksternal. Ada satu, misalkan di sini ada satu, ini menandakan bahwa ada satu LHP, LHP yang sudah selesai satu, LHP yang belum selesai 0, LHP yang sudah dianggap selesai satu. Nah, misalkan di sini ada contoh dinas pendidikan, ada LHP 1, itu belum selesai satu, berarti ini tinggal kita bisa lihat informasinya. Oh, berarti ini masih perlu ditanggapi, diselesaikan untuk ditindaklanjuti seperti yang tadi. Nah, berarti ini kalau kita lihat informasi ini bahwa laporan ini masih dalam status di operator OPD untuk menindaklanjuti atas perbaikan yang telah disarankan oleh pihak inspektorat. Oke, demikianlah tutorial mengenai pengoperasian aplikasi Simpel.